Oke, next kita akan membahas macam-macam atau jenis-jenis performance test ya, karena banyak di luaran sana nyebutnya itu beda-beda. Ada yang bilang load test, ada yang bilang stress test. Nah, kita akan coba pelajari satu persatu ya. Nah, jadi performance test itu macam-macam. Yang biasa kita kenal itu, yang sering kita dengar adalah istilahnya load testing. Apa itu load testing? Jadi load testing itu adalah tes yang dijalankan dengan jumlah user tertentu ya. Jadi misalkan gue punya website atau aplikasi, gue pengen ngetes aplikasi gue itu bisa bertahan di 1000 user misalkan gitu. Nah, itu jumlah usernya itu udah ditentukan di awal gitu. Kalau mau sekian user, itu bisa jalan apa enggak. Nah, itu biasanya kita sebut dengan istilah load testing. Kemudian yang kedua itu ada namanya stress testing. Nah, banyak yang masih bingung ya bedanya apa. Nah, kalau stress testing itu adalah kita ngetes aplikasi ke limit maksimum ya. Jadi ketika kita punya aplikasi atau website, kita akan tes dia sampai di level maksimal ya, sampai dia benar-benar nggak mampu gitu. Nah, itu namanya kita stress test. Kita tes sampai dia stres ya, makanya namanya stress test. Bedanya apa? Yang membedakan adalah kalau load test itu tadi kita udah tahu usernya sekian, jadi bisa jadi dengan user sekian aplikasinya masih jalan gitu atau enggak. Patokannya adalah sekian user gitu. Nah, itu load testing. Nah, kalau di stress testing itu adalah kita nge-push terus. Jadi kita increase terus. Kalau misalkan aplikasi atau websitenya kita masih jalan, nah kita push terus nih. Push sampai ke limit maksimalnya dia sampai dia benar-benar nggak sanggup. Nah, itu stress test. Gunanya kita pengen tahu di level mana aplikasi kita atau website kita itu overwhelmed gitu. Jadi dia nggak bisa serve dari si usernya. Nah, itu kita lakukan stress testing. Oke? Nah, yang ketiga ada namanya spike testing. Nah, tes ini mensimulasikan adanya lonjakan traffic ya. Jadi kita bisa mensimulasikan kalau misalkan di waktu tertentu usernya itu kecil, kemudian di waktu sekian itu usernya melonjak gitu. Nah, itu bisa dimanipulasi dengan teknik namanya spike testing gitu. Jadi kita bisa simulasiin naik turunnya si usernya ini, si bebannya ini berdasarkan kriteria yang kita define gitu. Nah, yang terakhir itu ada istilah shock testing ya. Dari kata shock itu merendam ya. Jadi tes yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama itu namanya shock testing. Kadang kan kita pengen tahu nih aplikasi kita kuat dengan beban tertentu, tapi kita pengen lihat nih seberapa lama dia bertahan dengan beban yang sebegitu besar gitu. Nah, kita bisa lakukan shock testing. Jadi kita bisa testing dengan mekanisme load testing, tapi juga kita bisa dengan menambah durasinya ya. Durasinya itu berapa lama kita mau melakukan uji beban tersebut. Nah, kita masuk ke teknik namanya shock testing. Nah, kurang lebih ada 4 ini yang sering pada dipakai ya di dunia tech. Mungkin ada beberapa istilah yang lain, mungkin kalian bisa cek sendiri ya. Tapi mostly yang sering dipakai itu adalah keempat ini. Jadi load testing untuk uji beban, stress testing untuk uji maksimum limit dari sebuah aplikasi atau website, spike testing untuk manipulasi traffic, dan shock testing untuk durasi seberapa bertahannya aplikasi atau website kita. Oke?